Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Wanda, saya dari kelas 12 IPA 2. Jadi hari ini saya akan mempresentasikan tentang hak asasi manusia atau HAM, dan saya akan menjelaskan satu kasus pelanggaran HAM, yaitu penculikan aktivis pro demokrasi. Apa itu HAM? HAM adalah suatu konsep dan normatif yang menyatakan bahwa setiap manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya sejak lahir. HAM juga berlaku kapanpun, dimanapun, dan kepada siapapun. HAM tidak dapat diganggu-gugat dan tidak dapat dicabut karena merupakan suatu anugerah yang sudah dimiliki atau ditetapkan pada setiap manusia. Ada juga macam-macam HAM. Yang pertama, hak asasi pribadi, yaitu hak yang berhubungan dengan kehidupan pribadi setiap orang. Contohnya, kebebasan untuk menyampaikan pendapat atau mengeluarkan suatu pendapat kita, kebebasan dalam memilih, bergerak, atau memeluk agama atau kepercayaan masing-masing. Yang kedua, hak asasi politik, yaitu hak asasi dalam kehidupan politik seseorang. Contohnya, hak untuk memilih atau dipilih, hak dalam keikutsertaan kegiatan pemerintahan, hak dalam membuat petisi atau usulan. Yang ketiga, hak asasi hukum, yaitu hak untuk mendapatkan pendudukan yang sama dalam hukum maupun pemerintahan. Contohnya, mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum, hak untuk mendapatkan layanan atau perlindungan hukum. Lalu yang keempat, hak asasi ekonomi, yaitu hak yang menyangkut hak individu seseorang dalam hal perekonomian. Contohnya seperti melakukan jual beli, menyelenggarakan sewa menyewa, memiliki pekerjaan yang layak atau yang tetap. Lalu yang kelima, hak asasi peradilan, yaitu hak dalam memperoleh perlakuan yang sama dalam tata cara pengadilan. Contohnya, hak untuk mendapatkan pembelaan hukum, hak untuk mendapatkan perlakuan pemeriksaan, penangkapan, dan penyelidikan di muka umum. Lalu yang terakhir, ada hak asasi sosial budaya, yaitu hak yang terkait dalam kehidupan masyarakat atau seseorang. Contohnya, hak untuk memilih pendidikan, hak mendapatkan pengajaran, hak untuk mengembangkan budaya sesuai dengan bakat minat seseorang. Selanjutnya saya akan membahas pelanggaran HAM. Pelanggaran HAM adalah suatu perbuatan seseorang atau sekelompok orang, termasuk aparat negara sekalipun atau penduduk sipil, baik disengaja maupun tidak disengaja, yang secara hukum mengurangi, membatasi, dan mencabut HAM seseorang atau sekelompok orang lainnya. Dan pelanggaran HAM terbagi menjadi 3, yaitu pelanggaran HAM besar, pelanggaran HAM sedang, dan pelanggaran HAM kecil. Lalu latar belakang terjadinya pelanggaran HAM dibagi menjadi 2 faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu tingkat kesadaran terhadap HAM sangat rendah, egoisme dan individualisme, sifat-sifat psikopatis dari psikologis yang terganggu, memiliki IQ yang sangat rendah, lalu yang terakhir memiliki dendam terhadap seseorang atau sesuatu. Lalu faktor internal yaitu lemahnya penegakan hukum, minimnya sosialisasi terhadap HAM, adanya struktur politik dan sosial yang memungkinkan terjadinya pelanggaran HAM, penyebaran
penyebaran infrastruktur dan pembangunan yang tidak merata. Lalu yang terakhir, kesenjangan ekonomi yang tinggi. Nah, sekarang saya akan menjelaskan satu kasus pelanggaran HAM, yaitu penculikan aktivis pro-demokrasi pada tahun 1997 sampai 1998. Penculikan aktivis pro-demokrasi adalah suatu peristiwa yang dimana hilangnya orang secara paksa atau penculikan terhadap para aktivis pro-demokrasi yang terjadi pada saat menjelangnya pelaksanaan pemilihan umum atau pemilu pada tahun 1997 dan pada saat sidang umum Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR pada tahun 1998. Pada kasus ini menimpa para aktivis pemuda dan mahasiswa yang sedang menegakkan keadilan dan demokrasi di masa pemerintahan Orde Baru. Mereka yang sangat kritis dalam menyikapi kebijakan pemerintah yang dianggap sebagai suatu kelompok yang sangat membahayakan dan merongrong negara. Gagasan-gagasan dan pemikiran mereka dipandang sebagai suatu ancaman yang dapat menghambat jalannya roda pemerintahan. Selanjutnya, kronologi kasus. Pada kasus penculikan ini dapat dipastikan berlangsungnya pada 3 tahap, yaitu yang pertama menjelang pemilu pada bulan Mei, lalu yang kedua dalam waktu 2 bulan menjelang sidang MPR pada bulan Maret, dan dalam menjelang pengunduran diri Soeharto pada bulan Mei. Lalu dari 9 di antara mereka yang diculik selama periode kedua dilepas dari kurungan dan muncul kembali. Beberapa di antara mereka berbicara secara terbuka mengenai pengalaman mereka pada saat diculik. Menurut Kontras, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan telah mencatat bahwa 23 orang telah dihilangkan oleh alat-alat negara. Satu di antara mereka ditemukan dalam keadaan meninggal, yaitu Leonardus Gilang. Lalu ada 9 korban yang dilepaskan dan 13 korban yang masih hilang dan belum dikembaliin atau belum ditemukan. Lalu berikut nama-nama korban yang telah dilepaskan, yaitu yang pertama Desmond Junaidi Mahesa, yang kedua Haryanto Taslam, ketiga Pius Lustrila Nana, yang keempat Faisal Reza, yang kelima Raharjo Walujo Jati, yang keenam Nezar Patria, yang ketujuh Aan Rusdianto, yang ke-8 Bugianto, dan yang terakhir Andi Arif. Lalu nama-nama korban yang hilang dan belum ditemukan atau belum kembali ada 13, yaitu yang pertama Petrus Bima Anugrah, Herman Hendrawan, Suyat, Wiji Tukul, lalu Yani Afri, Sony, Dedi Hamdun, Noval Al-Katiri, Ismail, Uco Sihahan, Hendra Hambali, Yadin Muhyiddin, dan terakhir Abdul Nasir. Lalu dalam peristiwa hilangnya aktivis pro-demokrasi terdapat tim kecil yang bernama Tim Mawar. Tim Mawar
Tim Mawar ini merupakan suatu tim kecil dari Kesatuan Komando Pasukan Khusus Grup 4 Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat. Tim ini merupakan dalang dari peristiwa penculikan para aktivis pro demokrasi. Lalu penyelesaian kasus dari peristiwa penculikan aktivis pro demokrasi ini menurut saya adalah dengan cara pemerintah harus lebih menekankan hukum yang berat pada pelakunya, lebih tegas dan bijaksana dalam memilih informasi yang didapatkan dari berbagai pihak, sehingga di waktu yang akan datang semua hal yang telah terjadi tidak akan terjadi lagi. Lalu yang terakhir, upaya pencegahan HAM. Yang pertama yaitu pendidikan karakter, kedua mempelajari tentang HAM, meningkatkan persatuan dan kesatuan, terus yang terakhir melakukan pengawasan upaya penegakan HAM. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.